Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari tafsir, yaitu kita akan memulai pembahasan tafsir surah Al-Isra atau surah Bani Israil, di mana surah Al-Isra artinya adalah perjalanan malam, atau disebut juga surah Bani Israil, yaitu surah Bani Israil, yaitu anak-anaknya Israil, yaitu Ya'qub alaihi salam. Di mana surah yang mulia ini sepakat para ulama bahwasanya termasuk surah Makkiyah. Itu ya surah yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dalam riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan atau menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan qala fi Bani Israil wal Kahfi wa Maryam innahunna minal itaqil awwal wa hunna min taladi. Kata Abdullah bin Mas'ud, surah Bani Israil atau Al-Isra dan surah Al-Kahfi dan surah Maryam innahunna minal itaqil awwal, yaitu termasuk surah yang itaq artinya yang qadim, yang terdahulu, yang turun terdahulu, yang turun duluan, termasuk surah-surah yang turun duluan. Wa hunna min tiladi, dan surah-surah ini termasuk surah-surah yang ya tiladi, maksudnya sesuatu yang berharga bagi seseorang, sesuatu yang seseorang memilikinya dalam waktu yang lama dan berharga sehingga dia simpan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, surah Bani Israil, surah Al-Kahfi, surah Maryam, dalam riwayat yang lain disebutkan juga Thaha dan Al-Anbiya, termasuk surah-surah yang lama. Maksudnya surah yang awal-awal turun di Mekah. Dan surah-surah yang dihafal, dijaga oleh para sahabat. Termasuk surah-surah yang sangat penting dan berharga. Maksudnya para sahabat di zaman dahulu sangat memperhatikan surah-surah yang mulia ini. Surah Al-Isra, Allah SWT membuka surah ini dengan tasbih. Allah SWT mengatakan dalam ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah SWT mengatakan, maha suci
Subhana artinya maha suci. Maha suci Allah SWT. Di mana kata tasbih subhanallah menunjukkan bahwasanya kita mensucikan Allah SWT dari berbagai macam kekurangan, dari berbagai macam aib, dari berbagai macam kezaliman, keburukan. Di mana Allah SWT maha suci dari segala keburukan dan kekurangan. Allah SWT katakan, Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Asra bi'amdihi. Di mana Allah SWT memperjalankan hambanya ini penuh dengan kebaikan. Tidak ada keburukan sedikit pun di dalamnya. Maka Allah SWT memulai tasbih. Di mana kata tasbih itu biasanya disebutkan untuk sesuatu yang sempurna, sesuatu yang mengagumkan kita, maka kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah dari berbagai macam bentuk kekurangan, keburukan, aib dan cela. Maka Allah SWT membuka surah ini dengan mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah SWT yang memperjalankan hambanya. Asra artinya memperjalankan hambanya pada waktu malam. Asra, yusri, isra'un artinya perjalanan pada waktu malam. Allah SWT mengatakan dalam ayat yang mulia ini bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Maka Allah SWT dalam banyak ayat dalam Al-Quran menyebutkan Rasulullah, tentunya yang dimaksud bi'abdihi dalam ayat ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, dalam banyak tempat menyebut Rasul dengan kata-kata abdihi, abdun. Di mana kata abdun di sini adalah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW adalah makhluk yang benar-benar menjadi hamba Allah SWT, yang benar-benar taat dan patuh kepada Allah SWT. Maka maqam al-ubudiyah artinya posisi sebagai hamba itu adalah posisi yang mulia. Kita menjadi hamba Allah itu adalah sesuatu kemuliaan. Dan itulah bentuk kemuliaan. Dan memang manusia, makhluk semuanya hamba Allah. Tetapi ketika Allah SWT mengakui seseorang sebagai hambanya, ini merupakan suatu bentuk pengakuan dan kemuliaan. Dan kita semua adalah hamba. Makhluk semuanya adalah hamba Allah SWT yang mesti tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Allah SWT yang menyebutkan dalam awal surah Al-Furqan, Tabarakalladzi nazal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhir. Allah SWT, Maha suci Allah SWT yang menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Dan banyak ayat yang di situ Allah SWT menyebutkan Rasulullah SAW dengan bentuk lafaz abdun, hamba. Dan itu adalah kemuliaan bagi Rasulullah SAW. Dan memang kita sebutkan bahwasanya kita semua hamba Allah SWT. Di mana kita semua tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan tunduk mengikut kepada takdir yang sudah Allah tetapkan. Tidak mungkin manusia keluar dari takdir Allah. Maka kalau hamba berarti apa? Mengikut, tunduk dan patuh, pasrah kepada Allah SWT. Dan itu adalah bentuk kemuliaan. Dan seorang hanya mulia kalau dia menjadi hamba Allah. Dan dia akan menjadi hina kalau menjadi hamba selain Allah. Menjadi hamba makhluk. Seorang dianggap mulia kalau dia menjadi hamba Allah. Tapi dia akan menjadi terhina kalau dia menjadi hamba makhluk. Hamba dunia, hamba harta, hamba yang lainnya.
maka seorang akan menjadi tercela. Satu-satunya yang dianggap mulia adalah hamba Allah SWT. Di mana kita diciptakan untuk menjadi hamba Allah, bukan untuk menjadi hamba makhluk. Maka hendaknya kita menghambakan diri kita hanya kepada Allah. Tidak menghambakan diri, merendahkan diri, menghinakan diri kepada selain Allah. Itu adalah sebuah kehinaan. Menghinakan diri di hadapan Allah adalah kemuliaan. Menghinakan diri di hadapan makhluk adalah bentuk kehinaan. Kemudian juga perlu kita pahami bahwasanya kita hamba. Yang dikatakan dengan hamba tentunya harus tunduk dan patuh dan mengikuti aturan. Makanya tidak benar kalau ada di zaman kita sekarang ini sering kita mendengar bahwasanya manusia makhluk yang bebas. Tidak. Manusia tidak bebas. Manusia yang dia hamba Allah harus mengikuti syariat Allah SWT, aturan Allah SWT. Maka kita di dunia ini terikat dengan aturan Allah SWT. Karena kita makhluk ciptaan Allah SWT. Tidak mungkin kita bebas berbuat sekehendak kita. Ini adalah tentunya orang-orang yang kufur kepada Allah SWT. Maka tidak ada kebebasan. Dalam Islam, yang namanya manusia, hamba Allah, tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Maka tidak ada istilah kebebasan dalam melakukan ini dan itu, tidak. Coba kita perhatikan bagaimana kita bisa mengatakan kita bebas melakukan ini dan itu. Semuanya apa? Mengikuti aturan Allah. Kita nggak bebas. Kita hamba. Budak Allah SWT. Yang mana hamba dan budak itu mengikuti aturan Allah. Bukan orang yang bebas, berkehendak melakukan apa saja. Tidak. Maka Allah SWT memuji Rasulullah dengan mengatakan di sini bi'abdihi. Maka menghinakan diri menjadi hamba Allah adalah sebuah kemuliaan. Dan Rasulullah adalah hamba Allah, bukan sampai kepada derajat ketuhanan sebagaimana orang-orang Nasrani mengangkat Nabi Isa sebagai ilah, sebagai sembahan. Maka Rasulullah SAW adalah hamba yang tunduk kepada Allah dan tidak tahu yang gaib, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Karena Rasul adalah hamba Allah. Allah SWT mengatakan dalam ayat yang mulia ini, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan artinya pada malam hari, di mana sebenarnya kata asra sudah cukup mengandung arti perjalanan malam. Tapi wallahu alam sebagian para ulama mengatakan lailan di sini disebutkan oleh Allah SWT sebagai penguat. Maha suci Allah SWT yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Lailan di sini disebutkan sebagai takkid, menguatkan bahwasanya memang perjalanan Isra tersebut pada malam hari. Dari mana perjalanan Isra? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang ada di Mekah ketika itu ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina. Allah SWT dalam ayat yang mulia ini mengatakan bahwasanya Allah SWT memperjalankan Rasulnya dari Masjidil Haram ya, pada malam hari, memperjalankan hambanya Muhammad SAW pada malam hari. Kemudian juga perlu dipahami di sini faedah dari hamba, di mana Rasulullah SAW melakukan perjalanan ini atau diperjalankan itu bijasadihi wa ruhi, dengan jasad dan ruhnya. Karena kata hamba itu mencakup makna ruh dan jasad. Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Isra itu hanya dengan ruh saja, tidak dengan jasad. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini dengan jelas dan tegas mengatakan bi abdihi. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya, yaitu ruh dan jasad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya juga dengan ruh dan jasadnya.
Maka ini faedah dari kata abdihi. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan ini kapan terjadinya? Di sini kalau kita baca penjelasan para ulama, maka kita dapati bahwasanya para ulama, banyak perkataan ulama tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Tidak sepakat para ulama tentang kapan terjadinya. Artinya mereka memiliki banyak pendapat tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Di mana dalam surah Al-Isra ini disebutkan Isra. Mi'raj di mana? Dalam surah An-Najm. Tapi itu adalah satu peristiwa yang satu kesatuan, sebagaimana nanti akan disebutkan dalam hadis. Dalam surah Al-Isra ayat 1, itu hanya disebutkan Isra, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj, yaitu naik ke langit yang ketujuh, Allah sebutkan dalam surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allama syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha. Dan seterusnya. Maka Allah SWT dalam ayat ini hanya menyebutkan memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi kapan terjadinya itu? Sebagian ulama mengatakan 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Sebagian lagi mengatakan 1,5 tahun sebelum hijrah. Sebagian lagi mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Ya, tahunnya itu para ulama berbeda pendapat kapannya. Tapi yang mereka sepakati adalah terjadinya itu setelah paman Rasulullah SAW dan Khadijah meninggal. Yaitu berarti setelah tahun ke-10 Hijriah, 10 kenabian. Tapi para ulama sepakat bahwasanya Isra dan Mi'raj itu terjadi sebelum hijrah ke Madinah. Itu yang disepakati, bahwasanya Isra dan Mi'raj terjadi sebelum hijrah ke Madinah. Tapi kapan tahunnya? Apakah tahun ke-11 kenabian, ke-12 atau 13? Itu berbeda pendapat para ulama. Tapi yang juga mayoritas para ulama mengatakan terjadi setelah paman Nabi Abu Thalib dan Khadijah meninggal, di mana paman Nabi Abu Thalib dan Khadijah meninggal di tahun yang sama. Tahun 10 kenabian. Setelah Nabi SAW dan para sahabat dan Bani Hashim di boykot di Syi'im Ali. Maka setelah itu di boykot selama 3 tahun, maka paman Nabi Abu Thalib dan Khadijah meninggal. Yang mana Nabi sangat bersedih ketika itu dengan meninggalnya paman beliau dan istri beliau tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala. Maka di sini bisa kita lihat bahwasanya kapan terjadi Isra dan Mi'raj? Dari sisi tahun saja para ulama berselisih pendapat. Apalagi dengan bulan. Apalagi dengan tanggal. Sebagian ada yang mengatakan bulan Rajab, sebagian mengatakan ada Rabiul Awal, ada yang mengatakan Dzulqa'dah, macam-macam. Tidak sepakat para ulama. Kalau seandainya tahunnya saja tidak sepakat, apalagi bulannya, apalagi tanggalnya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya Isra dan Mi'raj terjadi pada 27 Rajab, itu adalah pendapat yang sangat lemah. Tidak berdasar. Maka kenapa? Karena seluruh para ulama berbeda pendapat tentang itu. Adapun yang menetapkan atau memastikan 27 Rajab itu adalah tidak berdasar. Pendapat yang lemah. Bahwasanya para ulama tidak sepakat. Kapan terjadinya Isra dan Mi'raj? Maka di sini yang paling penting sebenarnya bukan kapannya. Tapi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra dan Mi'raj? Ini yang paling penting. Bukan kapannya. Kapan terjadi Isra dan Mi'raj? Itu para ulama berselisih pendapat. Tapi itu enggak terlalu penting. Makanya
Nabi tidak menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala juga tidak menjelaskan. Berarti itu tidak penting. Tapi yang paling penting adalah pelajaran yang bisa diambil dari Isra dan Mi'raj. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kata Allah Subhanahu wa taala, Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya, kepada Rasulullah SAW, min ayatina, di antara tanda-tanda ayat-ayat kebesaran kami. Maka ini faedah. Apa tujuan Isra dan Mi'raj? Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya, kepada Rasulullah SAW, ayatina, min ayatina, di antara ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qur'anul Azim, beliau menyebutkan dalam menafsirkan ayat yang pertama dari surat Isra ini, menyebutkan riwayat-riwayat yang sangat banyak dari para sahabat yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Mungkin tidak bisa kita baca semua, ya, sangat banyak disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir yang beliau nanti akan kita sebutkan di akhir. Setelah menyebutkan riwayat-riwayat ini, kemudian memberikan sebuah kesimpulan. Dan kesimpulan itu yang paling penting. Di mana kesimpulan yang pertama terutama adalah bahwasanya hadis tentang Isra dan Mi'raj itu hadisnya mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan oleh sahabat yang banyak. Mungkin kita baca di sini salah satu riwayatnya. Riwayat yang pertama dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di mana Anas bin Malik menyebutkan, kita baca terjemahannya saja ya, karena panjang ya hadisnya, teks hadisnya. Di mana riwayat-riwayat ini juga memiliki beberapa perbedaan antara riwayat Bukhari dan Muslim ataupun riwayat yang lainnya. Ada sedikit perbedaan. Di sini disebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW ketika beliau di Isra dan Mi'rajkan, maka beliau ketika itu tidur di Masjidil Haram. Ada yang sebagian riwayat mengatakan Nabi tidur di sisi Ka'bah. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain Nabi tidur di rumah Ummu Hani. Maka ini terjadi beberapa perbedaan riwayat. Tapi yang paling penting adalah walaupun di rumah Ummu Hani, di situ juga di mana rumahnya dekat dengan Masjidil Haram. Maka Nabi diperjalankan oleh Allah SWT dari Masjidil Haram, maksudnya di tempat yang dekat dari Masjidil Haram. Di mana Nabi ketika beliau dalam keadaan tidur, dalam riwayat Bukhari disebutkan, maka datang malaikat Jibril, kemudian beliau ketika itu disebutkan dibelah dadanya dan diambil hatinya, kemudian dibasuh dengan air Zam-Zam. Maka peristiwa Nabi dibelah dadanya dan dibasuh dengan air Zam-Zam itu, sebagian riwayat, sebagian ulama mengatakan terjadi kepada Nabi 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Yang pertama, ketika Nabi SAW masih kecil, ketika masih di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah. Ketika Nabi SAW masih kecil, beliau disusukan oleh seorang wanita namanya Halimah di kabilah Bani Sa'ad. Maka ketika itu, suatu ketika Nabi dihampiri oleh orang asing, kemudian beliau dibawa pergi. Yang mana oleh sebab itulah Halimah menjadi takut.
Kemudian Halimah mengembalikan Rasul kepada ibunya. Yang kedua, disebutkan juga, yang kedua adalah ketika Nabi SAW sebelum Isra dan Mi'raj. Ini yang paling jelas, ya. Di mana Nabi SAW 2 kali. Ini yang wallahu a'lam pendapat yang lebih kuat. Dalam hal ini Nabi 2 kali dibasuh atau dibelah dadanya. Yang pertama ketika masih kecil, yang kedua sebelum Isra dan Mi'raj sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari di sini. Kemudian ketika itu Nabi SAW pergi bersama malaikat Jibril. Dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi SAW menaiki kendaraan yang disebut dengan buraq. Itu disebutkan dalam riwayat. Maka Nabi SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian disebutkan juga dalam beberapa riwayat bahwasanya Nabi SAW ketika di Masjidil Aqsa, beliau diberikan pilihan untuk minum. Apakah minum dari air khamar ataupun susu, maka kemudian beliau memilih susu. Kemudian juga disebutkan riwayat bahwasanya Nabi SAW sholat di Masjidil Aqsa dan para nabi menjadi makmum. Tapi Imam Ibnu Katsir nanti akan kita sebutkan bahwasanya itu terjadi setelah Nabi pulang. Jadi sebagian riwayat mengatakan ketika Nabi mau berangkat dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh. Sebagian riwayat mengatakan tidak. Yang disimpulkan oleh Imam Ibnu Katsir setelah pulang dari Mi'raj kembali ke Masjidil Aqsa, kata Imam Ibnu Katsir ketika itulah beliau mengimami para nabi. Mungkin sebagian orang bertanya, gimana Nabi mengimami para nabi? Itu semua adalah sesuatu yang gaib. Dan di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari langsung di sini ceritakan bahwasanya Nabi SAW ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa kemudian langsung naik ke langit. Maka yang pertama langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Maka ketika itu diketuk pintu langit. Ini menunjukkan bahwasanya langit memiliki pintu. Maka ditanya oleh malaikat penjaga langit tersebut, siapa? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Maka dibukakan pintu langit. Kemudian di langit yang pertama Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sudah meninggal. Bagaimana perjumpaannya itu semua adalah gaib. Bagaimana kaifiahnya itu kita enggak tahu. Tapi Nabi yang bercerita. Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian naik ke langit yang kedua. Nah di sini ada beberapa perbedaan. Ada yang mengatakan Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Idris dan sebagainya. Ada yang mengatakan berjumpa dengan Nabi Isa. Di sini perbedaannya. Nabi SAW di langit yang kedua berjumpa dengan para nabi. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwasanya di langit yang kedua itu Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Idris. Di langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit yang kelima, kata perawi hadis saya tidak hafal. Di langit yang keenam ada Nabi Ibrahim. Di langit yang ketujuh Nabi Musa. Ini riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain tidak seperti itu. Dalam riwayat Imam Ahmad, maka di langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Yahya dan Isa. Di langit yang ketiga Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat Nabi berjumpa dengan
Nabi Idris. Sedangkan di langit yang kelima Nabi berjumpa dengan Nabi Harun ya. Nah, di langit yang kelima berjumpa dengan Harun. Sedangkan di langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa, dan di langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini yang lebih banyak riwayatnya. Di mana di langit yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Yahya dan Isa, kemudian yang ketiga Idris, yang ketiga tadi Yusuf, yang keempat Idris, yang kelima adalah Nabi Harun, kemudian yang keenam Musa, dan yang ketujuh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah di langit yang ketujuh Nabi SAW naik ke atas langit yang ketujuh, di atasnya langit yang ketujuh, yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Sampai disitulah Nabi SAW kemudian Nabi berbicara dengan Allah SWT. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, apakah wahai Rasulullah, apakah ketika Isra dan Mi'raj engkau melihat Allah SWT? Maka Nabi SAW mengatakan, nurun anna arahu. Yaitu yang aku lihat, kata Nabi, adalah cahaya. Aku tidak melihat Allah. Makanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, siapa saja yang menyangka atau berpendapat bahwasanya Allah melihat Nabi, Nabi melihat Allah dalam Isra dan Mi'raj, sungguh dia sudah berdusta. Maka Nabi SAW mengatakan, nurun anna arah, yaitu saya melihat cahaya. Cahaya Allah SWT, hijab Allah SWT adalah nur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, hijabuhun nur. Hijab Allah, pembatas Allah antara makhluk dengan dirinya adalah cahaya. Lau kusyifat la ahraqat subuhat wajhi kullu man tahilaihi basaruhu. Kata Nabi SAW, kalau dibuka cahaya tersebut maka akan terbakar seluruh yang dilihat oleh Allah SWT. Subhanallah. Maka yang dilihat oleh Allah adalah cahaya, hijab. Maka dalam ketika itu Allah SWT yang paling penting adalah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Allah SWT pertama sekali adalah Allah SWT memfardukan salat yang 5 waktu, yang asalnya adalah 50 kali sehari semalam. Ini yang paling pertama. Nabi diberikan oleh Allah SWT kewajiban untuk mendirikan salat sebanyak 50 kali, bukan 50 rakaat tapi 50 kali sehari semalam. Ketika Nabi SAW mendapatkan perintah tersebut, maka Nabi SAW kemudian langsung turun. Dan bisa kita bayangkan kalau seandainya kita sholatnya 50 kali sehari semalam, kita bisa bayangkan gimana 50 kali. Bukan 50 rakaat, 50 kali sehari semalam. Makanya ketika melewati Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6, kalau dalam riwayat Bukhari tadi Nabi Musa di langit yang ke-7. Kalau dalam riwayat yang lain itu di langit yang ke-6. Ketika melewati Nabi Musa, maka Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang Allah berikan kepadamu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah SWT memfardukan kepadaku salat yang 50 kali. Kata Nabi Musa, enggak mungkin umatmu mampu. Pergilah kepada Allah, kembali kepada Allah, mintalah keringanan. Maka Rasulullah SAW kembali kepada Allah SWT minta keringanan. Dalam sebagian riwayat, Allah meringankan 5 kali. Sebagian mengatakan 10. Jadi Nabi SAW balik ke langit yang 7, ke atas langit yang ke-7, kemudian meminta kepada Allah untuk keringanan. Diberikan keringanan oleh Allah. Dalam suatu riwayat, dalam sebuah riwayat disebutkan 10 ya, riwayat. Yang disebutkan Imam Ibnu Katsir ya. Sebagian riwayat mengatakan 5, sebagian lagi 10.
Maka Nabi SAW ketika itu setelah diberikan keringanan balik lagi. Bertemu lagi dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan, bagaimana? Dikurangi 5. Kata Nabi Musa, enggak mungkin umatmu mampu. Balik lagi kepada Allah. Minta keringanan. Sampai Nabi SAW bolak-balik. Sehingga sampai 5 waktu. Maka kemudian Nabi Musa pun mengatakan kepada Rasulullah, mintalah keringanan kepada Allah. Kata Nabi, fastahyaitu min Rabbi, saya malu kepada Allah SWT. Untuk minta keringanan dari 50 menjadi 5. Maka kemudian Allah SWT berfirman, bahwasanya sesungguhnya aku sudah memfardukan, sudah menetapkan bahwasanya difardukan kepada umatmu, wahai Muhammad, 5 waktu. Di mana 5 waktu tersebut dilakukan pekerjaannya 5 kali, 5 waktu, tetapi pahalanya sama dengan 50 kali. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Allah bahwasanya satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Maka kita bisa lihat di sini Allah SWT memberikan keringanan kepada kita. Tadinya 50 kali, tapi ketika Nabi meminta keringanan, diberikan keringanan oleh Allah. Dari 50 menjadi 5 kali sehari semalam kita sholat wajibnya. Tetapi yang 5 kali itu nilainya, pahalanya sama seperti kita melakukan sholat 50 kali sehari semalam. Ini bentuk kemurahan yang Allah berikan kepada umat Nabi SAW. Dan ini wajib kita bersyukur pada Allah SWT. Dengan kita menjaga yang 5 waktu ini. Untuk tidak kita lalaikan, kita tidak tinggalkan. Maka sungguh kufur dan tidak berterima kasih orang yang 5 waktu ini dia sia-siakan. Kita bisa bayangkan bagaimana Allah sudah memfardukan awalnya 50 kali, sekarang jadi 5 kali saja. Ini sebuah kenikmatan yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara bersyukurnya? Dengan menjaga sholat yang 5 waktu tersebut. Bagaimana kita bisa mengingat ya bahwasanya sholat itu difardukan oleh Allah SWT kepada umat ini bukan melalui perantara malaikat Jibril, tetapi Allah SWT memanggil Rasulullah SAW melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka hendaknya kita benar-benar menjaga sholat yang 5 kali sehari semalam ini. Kemudian juga ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah SWT surga. Dan juga diperlihatkan oleh Allah SWT neraka dan orang-orang yang diazab di neraka. Dan ini semuanya gaib. Diperlihatkan oleh Allah SWT. Maka ini yang disebutkan oleh Allah SWT tadi, linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya, kepada Muhammad SAW, yaitu di antara ayat-ayat kami. Maka Nabi diperlihatkan surga dan neraka ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini adalah suatu hal yang sangat besar. Dan bagaimananya, itu semua adalah sesuatu yang gaib. Tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Tapi di sini kewajiban kita adalah mengimaninya. Maka yang wajib kita ikuti di sini adalah Abu Bakar. Karena Nabi SAW ketika pulang dari Isra dan Mi'raj menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu kepada orang-orang musyrik. Maka ketika itu orang-orang musyrik bertambah kekufurannya. Mereka menertawakan Nabi SAW, ini orang gila. Kenapa? Karena mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy ketika itu, mereka sudah biasa melakukan perjalanan ke negeri Syam. Itu mereka melakukan perjalanan 1 bulan biasanya, baru sampai. Ini Muhammad 1 malam katanya, ini gila katanya. Maka mereka semakin menjadi-jadi. Dan apa?
Isra dan Mi'raj ini menjadi ujian keimanan. Orang yang kufur bertambah kufurnya. Orang yang beriman bertambah imannya. Walaupun ada di antara sebagian yang kufur setelah beriman. Tapi kita di sini melihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy dan mengatakan apa? Bagaimana kamu itu lihat saudaramu, temanmu, sahabatmu Muhammad menceritakan bahwasanya tadi malam dia baru pulang dari Baitul Maqdis. Bahkan pulang dari langit yang ketujuh katanya. Apa kata sahabat Abu Bakar? Dan ini yang perlu, yang wajib kita ikuti. Kata Abu Bakar, kalau seandainya memang Nabi yang mengatakan itu, maka saya percaya. Kalau Nabi yang bicara, saya percaya. Maka beliau dikatakan As-Siddiq yang membenarkan. Karena beliau senantiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan hendaknya kita juga seperti itu, mempercayai, membenarkan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Walaupun menurut akal kita nggak masuk akal. Karena memang sesuatu yang gaib itu tidak bisa diakal-akalin. Karena akal kita itu terlalu sempit, terlalu cetek. Terlalu kecil untuk bisa menangkap sesuatu yang gaib, yang besar. Sesuatu yang gaib itu harus ditangkap dengan iman. Diterima dengan iman, bukan dengan akal. Dan tentunya kita perlu ingat bahwasanya sesuatu itu tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya, di sini ini mengimani bahwasanya Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Enggak ada yang sulit bagi Allah. Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit yang ketujuh dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Semuanya gampang bagi Allah. Karena Allah SWT Maha Kuasa. Maka di sini Imam Ibnu Katsir setelah menyebutkan riwayat-riwayat yang sangat banyak yang menyebutkan tentang Isra dan Mi'raj, hadis-hadis yang sebagian besarnya yang beliau sebutkan hadis yang sahih, sebagian lagi hadis yang lemah. Maka beliau mengatakan bahwasanya sepakat para ulama bahwasanya telah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Baitul Maqdis, dan peristiwa itu terjadi satu kali saja pada diri Nabi, dan peristiwa itu terjadi ruh dengan jasad, yaitu Nabi SAW bukan dalam keadaan tidur, bukan bermimpi Nabi, tapi Nabi benar-benar diperjalankan. Kemudian juga Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Sebagian mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, sebagian lagi mengatakan kata Ibnu Katsir 16 bulan sebelum hijrah, dan seterusnya. Kemudian juga Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang meriwayatkan Isra dan Mi'raj itu adalah hadis-hadis yang mutawatir, yang diriwayatkan oleh orang yang banyak, yang tidak mungkin berdusta. Kemudian juga kata Imam Ibnu Katsir di sini bahwasanya Nabi SAW itu menaiki kendaraan yang disebut Buraq, itu kata Imam Ibnu Katsir itu adalah benar, yang beliau salat, kata beliau, di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi SAW naik ke langit yang ketujuh dan bertemu di sana dengan para nabi yang tadi kita sebutkan. Kemudian juga Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya Nabi SAW ditawarkan kepada beliau untuk minum. Sebagian mengatakan al-laban wal asal, susu dan madu, atau laban wal khamar, atau susu dan khamar, atau laban wal ma. Dan semuanya ada riwayatnya disebutkan. Kemudian Imam Ibnu Katsir di akhir penjelasan beliau di sini
memperkuat ya bahwasanya Isra dan Mi'raj itu terjadi benar-benar kepada Nabi SAW dengan ruh dan jasadnya. Itu yang beliau kuatkan. Memang di sini disebutkan oleh Imam Katsir berbeda pendapat sebagian manusia. Ada yang mengatakan Nabi melakukan Isra dan Mi'raj hanya ruh saja. Sebagian lagi mengatakan ruh dan jasad. Tetapi pendapat mayoritas para ulama bahwasanya Nabi SAW itu melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad. Di antara dalilnya adalah ya tadi kata abdihi subhanalladzi asra bi abdihi. Maka kata abdun itu dimutlakan kepada ruh dan jasad, bukan hanya ruh saja. Kemudian liuniriyahu min ayatina, agar diperlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Kalau seandainya itu hanya mimpi, itu biasa. Tapi ruh dan jasad, maka ini tentunya diperlihatkan tanda-tanda kebesarannya Allah SWT yang besar, yang Nabi SAW lihat ya, ketika selama perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut. Nabi SAW ketika menceritakan kepada orang kafir Quraisy tentang Isra dan Mi'raj, sebagian mereka menguji Nabi. Karena mereka tahu, hafal Masjidil Aqsa, kemudian Nabi ditanya berapa jumlah pintunya, jendelanya apa semua. Maka Nabi ketika itu diperlihatkan oleh Allah SWT. Sehingga Nabi SAW bisa menjawab. Tetapi walaupun seperti itu tetap orang-orang kafir tidak beriman. Jadi ketika Nabi diuji, benar nggak kamu sampai ke Masjidil Aqsa? Coba berapa jumlah pintunya, berapa jendelanya, berapa ini semua. Maka dijelaskan oleh Nabi, karena Nabi diperlihatkan oleh Allah ketika itu. Tapi orang-orang kafir Quraisy tetap dia tidak beriman. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana keimanan itu adalah taufik dari Allah SWT. Walaupun seorang sudah ada pada dirinya dalil-dalil hujah yang kuat, kalau memang tidak mendapatkan taufik dari Allah, tidak beriman. Beda dengan Abu Bakar. Kita lihat bagaimana Abu Bakar mendengar cerita itu saja, kemudian ditanya, apakah Nabi yang bicara itu? Iya, langsung beriman. Dan ini yang seharusnya kita sebagai seorang beriman, dikatakan beriman apa? Ketika kita membenarkan apa yang mungkin tidak kita lihat, tidak masuk dalam akal pikiran kita. Tapi itu, kalau itu disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, maka wajib kita beriman. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, pelajaran yang sangat penting dari Isra dan Mi'raj adalah pelajaran iman. Di samping kita mengetahui tentang kewajiban sholat, tapi juga yang paling penting adalah pelajaran tentang keimanan, bagaimana kita beriman kepada Allah SWT. Mengimani sesuatu yang mungkin tidak masuk dalam akal pikiran kita, karena memang sesuatu yang gaib itu tidak mungkin dicerna oleh akal. Tapi kewajiban kita sebagai seorang beriman adalah mengimaninya, menerima apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini ya pembahasan kita pada malam hari ini, ayat pertama dari surah Al-Isra, yang kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir itu sangat panjang ya. Beliau menyebutkan tentang riwayat-riwayat yang banyak ya, tentang Isra dan Mi'raj. Nah, wallahu alam ya. Yang disebutkan hanya buraq. Tapi apakah dia bersayap atau enggak, itu kita enggak tahu. Hanya disebutkan saja namanya, ya seperti itu. Ya disebutkan juga dalam sebagian riwayat, dia lebih tinggi daripada keledai, lebih kecil dari kuda. Disebutkan. Tapi bagaimana rinciannya, wallahu alam. Dan itu sebenarnya kan tidak terlalu penting. Bagaimana sih bentuk buraq itu? Ya, itu tidak disebutkan. Tentunya dalam hal ini kita hanya berpegang dengan riwayat-riwayat yang sahih. Dan sebenarnya yang paling penting adalah pelajaran sebenarnya. Maka kalau kita ingin baca riwayat-riwayat itu, baca tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menyebutkan sangat banyak sekali riwayat, makanya kita enggak mungkin kita baca semua. Kita hanya menyebutkan ringkasan saja. Banyak sekali diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, riwayat dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya.
disebutkan dari banyak sahabat, dari riwayat Anas, dari Abu Sa'id, dari Aisyah. Ya, riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, coba kita baca nanti di tafsir Ibnu Katsir, kita akan dapat banyak pelajaran ya, dari tafsir ayat pertama dari surah Al-Isra. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.